dibawa gitu, diangkat dari satu pria ke pria lainnya dan dimasukkan geng ke atas truk. Yang truk itu Hai geng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Terima kasih geng sudah klik video ini. Baiklah geng, jadi di sini aku akan mengajak kalian bercerita, kemudian membahas tentang sebuah adat. Nah, seperti yang kita ketahui kan, di Indonesia ini sangat kaya akan adat tradisi di mana di masing daerah ini memiliki adat, tradisi, kebudayaan yang berbeda-beda. Namun bagaimana jika justru adat menjadi kontroversi banyak orang dan bahkan adat ini mau dihapuskan gitu geng di daerah tersebut, dikarenakan adat ini sangat menyimpang dan sangat merugikan pihak, terutama pihak perempuan. Adat yang menyimpang ini geng terjadi dan ada di Sumba geng. Kalian tahu Sumba kan? Di Nusa Tenggara Timur, pasti tahu dong. Secara geng di sana itu terdapat padang savana yang indah, kemudian tradisi pasolanya, dan perkampungan kuno Wainyapunya tentunya geng. Tapi masih ada yang lain geng yang belum lama ini membuat warga se-Indonesia ini geger. Apakah? Yaitu tradisinya geng. Di Sumba itu dikenal dengan tradisi kawin tangkap. Nah, tradisi kawin tangkap ini merupakan tradisi turun-temurun Sumba. Jadi banyak orang di sana itu mereka ini berprinsip tradisi ini harus dilestarikan, wajib dilestarikan gitu geng. Namun yang lain, menurut yang lain nih, menilai bahwa tradisi itu harus dihilangkan karena merugikan kaum perempuan. Dalam tradisi di Sumba sana geng, jadi kawin tangkap ini tidak serta-merta gitu bisa dilakukan. Konon katanya nih, kawin tangkap ini bisa dilakukan oleh keluarga kaya katanya geng, karena ini terkait dengan mahar yang harus mereka berikan kepada pihak perempuan yang mahal maharnya katanya. Perempuan yang akan ditangkap nih sudah dipersiapkan geng, sudah dihias, didandan dengan pakaian adat Sumba. Begitu juga laki-laki yang akan menangkap juga sudah gitu dipersiapkan, dikenakan dengan baju adat dengan menunggangi kuda Sumba yang sudah dikenakan dengan kain adat. Setelah perempuan ditangkap nih geng, jadi pihak orang tua laki-lakinya ini langsung pergi membawa 1 ekor kuda dan parang Sumba ke pihak
orang tua perempuan sebagai simbol permintaan maaf dan mengabarkan bahwa si perempuan ini sudah ada di rumah pihak laki-laki. Jika adat ini sudah berjalan, jadi nggak ada lagi gitu persoalan antara pihak laki-laki kemudian pihak perempuannya. Jadi si perempuan diperlakukan secara terhormat sesuai dengan tradisi Sumba. Jadi nggak ada gitu paksaan dari pihak laki-laki terhadap pihak perempuan. Namun tradisi kawin tangkap yang terjadi sekarang sudah tidak sesuai, sudah melenceng dari adat dan tradisi Sumba dahulu, geng. Sebagaimana yang terjadi baru-baru ini, geng. Jadi kawin tangkap sekarang lebih mirip ke tindakan penculikan gitu. Perempuan dipermalukan, geng. Perempuan nih ditangkap di pasar atau tempat rame-rame gitu, geng. Kemudian dipaksa menikah dengan laki-laki yang tidak mereka sukai, bahkan mereka nggak mengenali laki-laki yang akan mereka nikahi tersebut. Perempuan ditangkap, kemudian dipaksa menikah dalam kawin tangkap oleh pihak laki-laki menjadi kekerasan terorganisir terhadap perempuan, geng. Yang terjadi, kawin tangkap yang seharusnya menjadi kekayaan tradisi Sumba justru menimbulkan persoalan baru. Praktik kawin tangkap yang terjadi sekarang nih tidak hanya merendahkan perempuan, geng, namun juga melecehkan tradisi yang turun-temurun ada di Sumba. Ada banyak, geng, perbedaan pendapat nih mengenai kawin tangkap ini. Yang pertama nih, banyak yang berpendapat yang mempercayai bahwa tradisi kawin tangkap ini sudah menjadi tradisi turun-temurun yang sudah ada di Sumba semenjak dulu katanya. Kemudian ada yang mempercayai bahwa tradisi kawin tangkap ini harus dilestarikan. Namun peneliti mengatakan bahwa tradisi kawin tangkap ini bukanlah tradisi atau budaya Sumba katanya. Jadi kawin tangkap ini merupakan praktik yang dilakukan terus-menerus, geng. Dan gak ada yang mencegahnya, gak ada yang menghalanginya. Sehingga ini menjadi kebiasaan mereka. Dan mereka ini menjadikannya tradisi gitu, geng. Dan ini itu dikarenakan praktik ini, jadi perempuan lah yang menjadi korbannya gitu, geng. Nah, geng, salah satu kasus yang terjadi pada tradisi kawin tangkap ini yaitu seorang anak berusia 21 tahun, geng. Dia ini berencana untuk melanjutkan studinya ke sebuah universitas. Namun, geng, mimpinya seketika hancur ketika ia diculik oleh 5 orang pria. Dan dia mau tidak mau harus segera menikah dengan orang asing yang bahkan dia belum pernah melihat laki-laki itu. Minggu kemudian, geng, seorang ibu menyusui diculik juga, geng, untuk dipaksa menikah. Lama-kelamaan tradisi ini, geng, menyimpang dan merugikan kaum perempuan. Tradisi ini, geng, terus berlangsung, geng, bertahun-tahun lamanya di pulau yang dihuni oleh 750.000 lebih orang tersebut, geng. Tetapi, geng, video awal tadi yang saya sajikan itu telah menarik perhatian warga Indonesia di mana-mana. Se-Indonesia heboh gara-gara video itu dibuatnya, geng. Di video itu kan, geng, jelas sekali seorang perempuan Malang sudah berputus asa gitu ketika diculik oleh 5 orang laki-laki dan kemudian dia dipaksa menikah dengan orang asing yang bahkan dia nggak kenal sama sekali gitu, geng. Betapa malangnya nih cewek gitu kan. Aduh, Indonesia ini sudah ada hak asasi manusia, kita bisa ngelapor. Ini cara dia menangkap aja, menculik aja, ini udah keterlaluan sekali gitu kan. Jadi gini, geng, kronologinya. Pada suatu pagi nih, di bulan Juni 2020, seorang laki-laki mengikat seekor kuda nih, 1 ekor kuda, di pagar rumah keluarga perempuan 21 tahun itu. Sebut saja deh, namanya Ana misalnya. Jadi si Ana ini tinggal di Desa Dameka, Sumba, Nusa Tenggara Timur. Menurut tradisi, itu menandakan bahwa anak perempuan dari keluarga itu akan diambil untuk kawin tangkap, kata Sekretaris Persekutuan Perempuan Berpendidikan Teologi atau Perwati. Jadi si Ana tadi, geng, telah bekerja dan tinggal di Bali selama beberapa tahun. Kemudian dia ini tinggal di Sumba selama beberapa hari gitu untuk mengambil diploma sekolah menengahnya, karena dia ini berencana untuk melanjutkan studinya di Universitas Bali akhir tahun ini katanya. Namun, geng, mimpinya hancur seketika, geng, ketika sekelompok laki-laki, sekelompok pria meraihnya, mengambilnya di rumah temannya jam 10 pagi hari itu, geng. Ana ini berteriak dia, geng.
dia masih ingin belajar katanya. Namun pria-pria ini terus membawanya ke rumah seorang laki-laki, sebut saja deh namanya Denny, yang akan menikahi anak ini nanti. Nah, rumahnya ini sekitar 1 kilometer jauhnya. Dalam video yang menjadi viral di Indonesia itu, geng, 5 orang pria ini nih membawa si anak ini naik ke tangga rumah panggung milik si Denny ini. Kemudian seorang perempuan dari keluarga Denny ini muncul nih dengan memercik air ke dahinya si anak ini, katanya agar si anak ini lebih tenang dan patuh. Dua keluarga nih, geng, mencapai kesepakatan sore itu dan rencana dibuat untuk menikahi si Ana dan si Denny ini. Nah, si Ana ini nggak ada suara di dalam masalah ini, jadi mau dia mau nggak mau harus gitu. Jadi suara si Ana ini nggak didengar, apa ya istilahnya. Pokoknya pihak perempuan ini nggak ada hak, nggak ada daya dia mau ngeluarin statementnya dia gitu. Kemudian Perwatini mengirim perwakilan ke rumah Denny untuk bertemu dengan Ana. Nah, jadi Ana ini ditanya gitu, apakah dia ini bersedia menikah dengan Denny ini. Namun si Ana ini sempat gitu terdiam beberapa saat. Akhirnya dia menyetujui pernikahan tersebut. Ya apalah daya gitu kan, geng. Udah jadi ada tradisi daerahnya dia, mau gak mau gitu. Seminggu setelah penculikan si Ana nih, seorang perempuan muda lainnya, geng, dibawa ke desa. Oke, sebut saja, geng, namanya misalnya Nina nih. Nina ini berusia 23 tahun, geng. Dia ini sedang menyusui bayinya yang berusia 10 bulan di depan teras rumah kakaknya. Seketika datanglah nih, sebut saja namanya Johnny. Datanglah nih si Johnny dan selusin pria lainnya merenggut bayinya dan menculiknya saat itu, geng. Jadi si Nina ini, geng, dibawa gitu, diangkat dari satu pria ke pria lainnya dan dimasukkan, geng, ke atas truk. Yang truk itu diparkir 20 meter, geng, dari rumahnya. Ayah dan saudara laki-laki si Nina ini sempat melakukan perlawanan berperang dengan pria-pria ini, namun jumlah mereka kalah jauh gitu, geng. Mereka cuma berdua sementara mereka selusin. Penculikan seorang perempuan yang sudah menikah sangat jarang, geng, di Sumba. Namun saat itu suami si Nina ini bekerja di luar pulau, di pulau lain lah dia bekerja. Mungkin pria-pria ini mengira si Nina ini masih lajang. Selama 30 menit perjalanan ke desa si Johnny ini, geng, para lelaki itu melakukan pelecehan seksual terhadap si Nina ini. Dan bekas luka sesar di perut Nina ini, geng, mulai robek dan berdarah. Dan seketika malam itu, geng, keluarga si Nina ini mengirim gitu perwakilan ke rumah si Johnny ini untuk menanyakan gitu kepada Nina apakah si Nina ini bersedia menikah dengan si Johnny ini. Namun, geng, si Nina ini dengan tegas menolak. Dia nggak mau nikah dengan si Johnny ini. Dia juga merasa kesakitan karena bekas luka sesarnya ini robek. Dia juga memohon kepada pihak keluarga si Johnny ini agar diizinkan pulang malam itu. Sementara bayi laki-laki si Nina ini, geng, terus-terusan dia menangis. Kemudian ayahnya memutuskan untuk menelpon penculikannya ke polisi. Pagi berikutnya nih, geng, 2 petugas polisi, kemudian anggota keluarga si Nina ini, kemudian kepala desa dan relawan solidaritas perempuan dan anak datang nih ke rumah si Johnny ini untuk membawa si Nina ini pulang. Saat itu keadaan si Nina ini sangat lemah. Kemudian dia menangis sekencang-kencangnya ketika melihat orang-orang itu datang untuk membawanya pulang, geng. Umbu Joa, seorang ahli adat dan ritus tradisional Sumba, mengatakan bahwa kawin tangkap ini adalah distorsi dari budaya pulau itu, katanya, geng. Kawin tangkap merupakan pelanggaran terhadap tradisi Sumba yang berulang kali terjadi sehingga dianggap sebagai kebiasaan, jelas Umbu Joa ini. Dikarenakan video viral tadi, geng, yang saya sajikan di awal tadi nih, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia I Gusti Ayu Bintang Darmawati, geng, segera datang ke Sumba untuk membahas kebiasaan tersebut dengan bupati dan anggota parlemen setempat. Jadi perjanjian ditandatangani oleh 4 bupati dan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur dan disaksikan oleh menteri, geng, yang diantaranya menolak pernikahan paksa. Nah, jadi berkat video viral tersebut, geng, akhirnya praktik kawin tangkap ini dihapuskan, disirnahkan di Sumba demi meningkatkan perlindungan perempuan dan anak, geng. Ini gak adil sekali kalau gini. Adat kok kayak gini gitu kan. Ini sih, geng, menurut aku nggak ngotak banget gitu kan, masih ngikutin tradisi kriminal.
Ini udah 2021, hello 2020, 2021. Ya kok pemikirannya itu masih primitif banget gitu. Itu bukan budaya kawin tangkap, tapi itu udah ke kriminal gitu. Pemerkosaan, penculikan gitu kan. Nah, kalau di daerah saya atau mungkin di daerah kalian itu udah bisa kena pidana loh, geng. Sebagai perempuan nih, saya sangat sedih sekali kalau masih ada adat tradisi kayak gini. Ini kriminal berkedok adat, ini jelas merenggut kebebasan hak asasi manusia kaum wanita, geng. Ini gila sih, geng. Ngehujat orang di sosmed aja nih kita bisa dipenjara lah, apalagi ini yang jelas-jelas tindakan kriminal. Yang walaupun tradisi, walaupun adat gitu kan, ya tetap nggak bisa ngebatasin hukum hak asasi manusia. Terlepas dari kepercayaan kelompok atau individu, ya kalau yang bersangkutan nggak terima gitu kan, ada hukum negara gitu yang ngelindungin. Ini sih gila. Untung sih berkat video itu akhirnya Menteri Perlindungan Perempuan dan Anak langsung turun tangan. Semoga nggak ada adat seperti ini. Ini bukan adat, kriminal berkedok adat. Ini merugikan pihak perempuan, bukan merugikan. Ini udah menghancurkan masa depan perempuan kalau gini. Oke, geng? Itulah tadi, geng, adat kawin tangkap di Sumba. Nah, kurang lebihnya aku minta maaf. Kita bertemu di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Thanks for watching. Bye-bye.